Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Setelah kemarin membahas hal-hal yang mewajibkan mandi, ada beberapa yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu memasukkan ujung kemaluan lelaki kepada kemaluan depan atau belakang walaupun tidak keluar mani ya. Yang kedua keluar mani. Kemudian yang sekarang membahas setelahnya yaitu apa? Yang ketiga sampai akhir. Kemudian hal yang mewajibkan mandi yang ketiga yaitu di sini apa? Al-haid. Yang keempat apa? Nifas ya. Haid dan nifas. Nah, ini hanya ada pada perempuan, yaitu keluar darah haid dan nifas. Sebenarnya nanti ada babnya sendiri tentang haid dan nifas, jadi kita tidak perlu panjang lebar ya. Intinya yang jelas kalau haid itu, kalau keluar darah haid itu adalah tabiat manusia ya, tabiat perempuan. Jadi memang normalnya perempuan itu biasanya keluar darah haid. Bahkan kalau dulu masih di Islam itu ada perbudakan. Kalau ada budak perempuan berumur 20 tahun belum haid itu termasuk aib. Bahkan boleh dikembalikan. Rotbil aib kalau tidak salah begitu. Ala kulli hal, jadi kalau haid itu apa? Haid itu damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yaitu apa? Darah yang normal yang keluar dari ujung rahimnya perempuan fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu khusus. Berbeda dengan nifas. Kalau nifas yaitu apa? Nifas itu darah yang keluar dari darah yang keluar disebabkan setelah melahirkan, itu namanya nifas. Cuma hukumnya di kebanyakan bab hukumnya sama. Haid dan nifas hampir semua bab kalau haid dan nifas hukumnya sama. Kenapa? Dikatakan juga, katanya para ulama, sebagian ulama mengatakan apa? Nifas itu adalah haid yang numpuk ya, apa bahasanya? Yang numpuk. Jadi kalau ketika orang perempuan hamil, dia kan tidak haid ya selama berbulan-bulan. Nah, nanti keluarnya tumbuhannya haid itu keluarnya nifas. Makanya hukumnya hampir semuanya sama. Cuma ada tiga pembahasan saja yang berbeda. Ala kulli hal. Nah, tetapi ketika haid atau nifas perempuan ini, dia kapan wajib mandi? Yaitu ketika darahnya berhenti baru wajib mandi. Ketika darahnya berhenti dan ketika dia hendak melakukan sholat atau semisalnya. Jadi kalau darahnya belum berhenti ya tidak usah mandi dulu, tidak wajib mandi. Sudah berhenti, apakah wajib langsung mandi? Tidak harus langsung mandi sampai dia ingin sholat. Kalau dia sudah ingin sholat maka baru wajib mandi. Loh, kalau ada perempuan, dia misalnya berhenti darahnya, kemudian dia tidak ingin sholat ya, saya tidak ingin sholat, sampai mau keluar waktunya pun dia tidak ingin sholat misalnya, kan tidak wajib katanya. Kalau ingin sholat baru wajib mandi. Nah, maksudnya di sini ingin itu walaupun hukman ya, walaupun secara hukum. Kalau sudah masuk waktu maka walaupun dia tidak ingin, maka kewajiban syariat itu yunazzalu manzilatal iradah. Jadi tuntutan syariat disamakan dengan keinginannya. Jadi mau tidak mau tetap hukumnya wajib mandi walaupun dia tidak kepingin. Intinya apa? Wajib mandi karena haid dan nifas itu kalau berhenti dan masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat maka ya belum wajib mandi. Itu perbedaan haid dan nifas. Dibedakan ada beberapa perbedaan. Salah satunya apa? Di masalah balik. Kalau perempuan keluar darah haid
balik, berbeda dengan nifas. Kemudian masalah iddah juga 2. Yang ketiga, kalau perempuan haid pasti dia gugur sholatnya ya, pasti dia tidak wajib sholat. Kenapa? Paling sedikitnya haid nanti ada, paling sedikitnya haid 24 jam, 24 jam berarti pasti ada sholat yang dia tidak wajib melakukan. Tapi kalau nifas paling sedikitnya walaupun sebentar, walaupun sedikit. Jadi memungkinkan kalau perempuan nifas itu tidak ada sholat yang gugur, tapi kalau haid pasti ada sholat yang gugur. Itu 3 perbedaan antara haid dan nifas. Kemudian lanjut yang selanjutnya, yang kelima, hal yang mewajibkan mandi yaitu apa? Al-wiladah, melahirkan. Kenapa dibedakan melahirkan dengan nifas? Karena seandainya tidak keluar nifas pun tetap wajib mandi. Seandainya, tapi tidak ada ya. Pasti biasanya pasti keluar nifas, pasti keluar darah dari nifas. Mungkin kecuali beberapa perempuan pilihan ya. Kemudian, nah di sini melahirkan itu apa yang dimaksud melahirkan? Melahirkan di sini adalah infisalu jami'il walad, yaitu apa? Keluarnya seluruh anak yang dilahirkan. Jadi kalau masih keluar sebagian, belum selesai semua, maka tidak wajib mandi. Misalnya waliyadzubillah ada yang terpotong-potong, misalnya keluar tangannya tok dulu, kakinya dulu. Nah ini kalau sudah selesai baru wajib mandi. Kemudian tidak harus anak, tidak harus yang dilahirkan itu sudah berupa anak. Kalau keguguran, misalnya keguguran, maka yang terlahir gumpalan daging atau gumpalan darah, dan disaksikan oleh bidan bahwa ini sebenarnya kalau normal ini nanti jadi anak ini. Makanya apa? Melahirkan gumpalan darah atau daging itu juga mewajibkan mandi. Jadi tidak harus melahirkan anak ya. Seandainya keguguran pun juga wajib mandi. Walaupun kering ya, walaupun melahirkan gumpalan daging dalam keadaan kering tetap wajib mandi. Kemudian kalau melahirkan normal jelas ya. Kalau melahirkan normal, kalau operasi sesar kan sudah pernah dibahasin. Kalau operasi maka apa? Nah, di sini ada berbeda pendapat. Sebagian ulama ngomong apa? Kalau tidak dari tempat melahirkan yang normal maka tidak wajib mandi. Tapi sebagian ulama ngomong apa? Wajib tetap wajib mandi. Di sini Imam Al-Anani beliau ngomong walaupun bukan dari tempatnya yang biasanya, dalam artian operasi kan tidak dari tempat melahirkan biasanya, maka tetap wajib mandi menurut beliau. Tapi menurut Imam Ali Shibromullasi ala Shibrom Malisi mungkin yang bagi ayatiya fi ma taqaddama fin sidadil farji fi khurujil maniyah. Intinya menurut Imam Ainshin kalau bukan dari tempat biasanya maka tidak wajib mandi. Itu tadi membahas tentang melahirkan. Jadi orang melahirkan walaupun bukan anak, tapi misalnya keguguran, tapi harus ada persaksian dari bidan ya. Kalau enggak, misalnya melahirkan gumpalan daging atau gumpalan darah, kita belum tahu ini memang proses dari pembentukan manusia apa bukan, kita belum tahu, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau disaksikan kata bidan ini bakalnya nanti jadi anak ini, cuma keguguran, nah baru wajib mandi. Jadi harus ada ikhbarul gobilah itu bidan, harus ada kabar daripada gobilah atau bidan bahwa ini adalah calon manusia tapi keguguran. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan mandi yaitu apa? Al-maut atau
kematian ya. Tapi kalau orang mati tidak bisa mandi sendiri, maka dimandi. Nah, di sini mati, yang disebut mati itu apa? Mati itu beberapa versi ya. Ada yang ngomong mati itu dudul hayah, kebalikan daripada hidup. Ada yang ngomong al maut itu keluarnya ruh. Nah, kalau dikatakan mati itu kebalikan daripada haya, hidup, kebalikan daripada hidup, maka sikit atau bayi yang terlahir dalam keadaan mati itu disebut mayit. Disebut mayit. Kenapa? Karena dia tidak haya. Tetapi kalau dikatakan bahwa al hayah itu al maut itu keluarnya ruh, maka bayi yang lahir dalam keadaan mati itu dia tidak disebut mayit. Tidak disebut mayit. Kenapa? Karena belum sempat ada roh, begitu mungkin ya. Tapi intinya hukumnya sama. Anak kecil sigit yang lahir dalam keadaan, ada pembahasannya itu, yang lahir dalam keadaan wutuh ya, maksudnya jelas, walaupun dia tidak sempat hidup, tetap wajib dimandi. Itu ada hukumnya. Anak kecil, anak yang lahir dalam keadaan langsung mati itu sikit, itu ada perinciannya ya. Nanti ada insyaallah di bab jenazah, ada syairnya itu, wasiktu kal kabiri fil wafati in zaharat amaratul hayati. Nanti insyaallah dibahas di bab jenazah. Yang jelas apa? Mati di sini walau hukman dikatakan ya. Mati itu walaupun kalau dibilang mati itu pisahnya ruh, maka yang penting disebut mati walaupun secara hukum. Seperti apa? Sikit, karena sikit tidak sempat ada ruh. Nah, tidak sempat ada ruh. Tapi ini diwajibkan mandi atau dimandikan. Mati ini mewajibkan mandi apabila untuk orang muslim ghairi syahid, yang meninggal dalam keadaan tidak syahid dunia. Nanti dijelaskan masalah syahid itu. Loh, katanya orang meninggal dalam keadaan sakit perut itu syahid, maka apa, masa tidak dimandi? Nah, itu nanti ada pembahasannya di bab jenazah. Yang jelas kalau dia meninggal dalam keadaan muslim dan tidak syahid, maka wajib dimandi. Nah, nanti syahid yang tidak boleh dimandi itu nanti ada pembahasannya. Syahid dunia namanya, sebutannya syahidud dunia. Allah alam, mungkin ini saja. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan. Ada syahid disebut syahidud dunia itu yang meninggal dalam ma'rakah, dalam peperangan, baik itu meninggalnya karena senjata atau karena serangan jantung atau karena jatuh, walhasil dalam peperangan, disebut syahid. Artinya diperlakukan dia sebagaimana orang mati syahid. Adapun nanti di hari kiamat Allah yang maha tahu. Oh, ini perlunya sama orang pergi ke masjid. Ini ada orang masuk sholat masjid ke masjid untuk sholat berjamaah, ada yang cari sandal, ini dia. Nah, nanti ada orang yang mati daripada pertempuran tapi tidak dapatkan maqam syahadah, martabatus syahadah, enggak dijakan mati syahid. Kenapa? Karena niatnya lain ada di sana. Itu Allah Maha tahu. Tapi di dunia diperlakukan sebagaimana dia matinya. Adapun misalnya seperti orang perempuan yang lahirkan sampai mati, atau karena sebab inhidam, rubuhnya rumah, atau sebab gharaq, harak, sebab terbakar, atau sebab tenggelam, atau yang lainnya, mautul faj'ah, mautul ghurba, itu semuanya adalah nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang mati syahid, namanya syahidul akhirah. Ada perlakuannya di dunia seperti orang mati biasa, harus disolati juga. Jadi itu perbedaannya. Ada yang perlu dibahas atau ditambah faedah? Untuk kewajiban mandi karena
sebab wiladah itu sendiri selama tidak langsung bersambung dengan keluarnya darah nifas. Jadi kalau memang kata tadi kan wajibnya kalau ada wajiban untuk sholat. Jadi misalkan gambaran orang yang melahirkan kemudian tidak keluar darah nifas sampai masuk waktunya sholat, baru dinyatakan dia wajib untuk mandi. Berbeda kalau halnya ada orang yang melahirkan kemudian langsung bersambung dengan keluar darah nifas, maka dia tidak diperkenankan untuk mandi sekarang karena larangan bagi orang yang nifas, termasuk orang yang kena hadas besar dilarang untuk mandi di hajri toharoh, sehingga nanti mandinya jadi satu setelah suci daripada nifas. Itu. Nah, untuk yang tadi perbedaan khilafnya itu karena memang alasannya kenapa kalau min ghairi tariqil mu'tad itu kok tidak wajib, itu karena menganggap bahwasanya wiladah itu atau janin itu adalah maniun menakid, sebagai mani yang terbentuk antara maninya si laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan menjadi anak. Nah, dalam permasalahan tentang di fikih itu keluar mani kalau bukan dari jalur aslinya, selama jalur asli masih terbuka itu enggak dianggap. Jadi harus keluar dari jalur asli. Nah, dianggap di sini berarti ini bukan jalur asli keluarnya. Kalau dikatakan anak adalah mainin mulakid, karena jalur aslinya masih terbuka, makanya enggak dianggap dari situ, sehingga dinyatakan tidak wajib untuk mandi karena wilada yang bukan keluar termasuk seperti operasi sesar. Tapi sebenarnya ini juga ditolak banyak ulama karena wilada sendiri bukan sekedar pertimbangan maniun munakid. Terbukti kalau bagi orang yang setelah dia di saat keluar sebagian tubuh dinyatakan tetap tidak wajib untuk mandi, walaupun tangan misalkan kalau hanya tangan saja, walaupun tangan itu juga maniun munakid. Nah, makanya kan alasan yang banyak dipakai akhirnya apa? Yaitu madinatu khurujin nifas, ya, yang persanggaan keluarnya darah nifas yang kemudian tunazzalu manzilatal yakin, yang dianggap dan ditempatkan pada kedudukan seperti halnya orang yang wilada pasti nifas, sampai seperti itu. Dari situ sehingga wilada sendiri secara aslinya wilada sendiri itu juga sudah mewajibkan untuk mandi. Nah. Ya, jadi sebenarnya urfannya itu sudah dikatakan melahirkan walaupun dengan sesar itu. Nah, lebih baik pakai gol yang menyatakan wajib mandi ya. Wajib mandi karena termasuk dianggap kalau kita bahasa yang melahirkan, tapi melahirkan normal, ada melahirkan lewat sesar ya. Kalau sudah sumiatil wilada ala sunin nas, jadi hukumnya seperti wilada gitu. Undang lain tolong. Seperti yang disebutkan Ustaz Idrus tadi, memang kan kelihatannya memang gabung antara wilada dengan nifas. Karena itu ketika langsung setelahnya ada nifas, ya berarti satu kali mandi untuk keduanya cukup. Tapi kalau memang ada gambaran memang orang perempuan lahir dalam keadaan kering tanpa ada darah nifas, maka ketika berhenti tidak ada nifas ya wajib mandi. Tapi kalau qabla mudi khamsata asar keluar darah, ya berarti nanti wajib mandi lagi untuk ketika keluar darah nifas. Jadi ada gambaran, kadang orang bingung, kenapa kok wilada dan nifas kan nyambung, kenapa kok dibedakan? Karena ada orang kadang-kadang lahir dalam keadaan jaf, kering, tidak ada darah, maka kalau memang seperti tadi berlalu waktu sholat ya wajib mandi. Nanti kalau keluar lagi sebelum berlalunya 15 hari, maka ya wajib mandi lagi untuk nifas. Karena apa? Darah nifas itu tadi maknanya yaitu darah yang keluar setelah melahirkan sebelum berlalunya 15 hari. Tapi kalau sudah berlalu 15 hari maka dikatakan darah haid. Santum. Orang lain? Allah Allah. Bismillah. Kafar.
cara ibadah itu disesuaikan. Yang paling afdol itu yang dilakukan. Kalau memakai cara ibadah yang lainnya justru bisa keliru nantinya. Gambarannya sendiri, gambarannya tugasnya supir, tugasnya kondektur, tugasnya kernet. Ini sendiri-sendiri, tapi semuanya adalah untuk bisa menyampaikan penumpang ke tempat tujuan. Sopir fokus nyetir yang bagus, jangan ugal-ugalan. Bagus, haluannya bagus gitu. Kernet gimana caranya bisa mencarikan penumpang dengan cara yang baik. Kondektur bagaimana menagih dengan bagus, ngumpulkan duit, menjadi keuntungan bersama. Menjadi keuntungan bersama. Ulama, umara, orang kaya, pejabat, semuanya ini ada tugasnya masing-masing. Kalau ulama itu ya harus didasari dengan wara' dan zuhud. Jangan ulama menjadi orang tamak. Ulama dan pemborong ya repot. Ya akhirnya bersaing sama pemborong nantinya. Ulama dan politik akhirnya tukaran sama orang politik nantinya. Sudah ngamalkan ilmunya, kau ngajar, zuhud dari dunia, waro, harus hati-hati. Nanti ulama hilah-hilahan terus karena urusan ada kepentingan. Ya jangan rusak nanti ini agama. Terus tokoh pemerintahan dia itu paling afdolnya bukan hadir hall kemana-mana, bukan ngadakan acara macem-macem. Adil ente, bukan hanya adil, rahmat. Ini namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada keadilan, ada kebaikan. Misal ketika orang tadi itu melanggar melanggar aturan dan membahayakan kepada orang lain, al-adl harus tegakkan. Keadilan harus tegakkan. Ketika dirinya dikurangi haknya, dicaci, dikritik, dia pakai ihsan. Ana enggak nuntut, ana maafkan kesalahannya. Ini perintah ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu seharusnya. Kemudian untuk tokoh yang ditokohkan masyarakat, damaikan manusia, jangan ikut-ikut ente. Jangan ikut-ikut tokoh masyarakat, ketua organisasi atau yang lainnya, nggak usah ikut-ikut ente, damaikan manusia, jangan ikut-ikut perang ente, ikut-ikut saling menyerang. Damaikan, adakan pendekatan, ajak orang untuk bertobat, ajak orang untuk kembali yang hak dan seterusnya. Nggak usah ikut-ikut ya, musuhan atau ngajarkan permusuhan aja. Ini nggak benar. Kepada misalnya tokoh suku, ya sukunya ini dibuat baik. Gimana caranya suku tadi itu, misal punya suku Jawa atau suku Madura, gimana caranya yang Madura punya akhlak yang bagus, yang Jawa juga begitu, yang Arab juga begitu, dan seterusnya. Bukan diajari yang Jawa supaya nggak seneng yang Madura nggak seneng Jawa, nggak seneng dengan Arab, dan terus begitu. Jangan. Yang dagang ya dengan cara yang baik, jangan sampai merugikan orang lain, tapi saya ingin mengambil keuntungan juga memberikan keuntungan, dan seterusnya. Yang punya harta jangan banyak wirid ente, banyak sedekah. Wirid seadanya aja nggak apa-apa. Ya tetap baca Quran wirid, tapi sedekahnya harus banyak. Wiridnya banyak, sedekahnya titik. Ini semuanya sebetulnya tugas kalau dilakukan bagus. Sinergi ini namanya. Ini bisa sinergi, saling melengkapi jadinya. Yalah, kalau dibebankan kepada satu orang, udah suruh ngajar, udah cari duit, udah suruh bangun, sudah itu,
Ya budak kabeh Ustaz ini nih cara. Nah, ketika itu sinergi, maka insya Allah akan bagus jadinya. Inilah kekurangan kita ini tidak mengerti tugas, tidak tahu ibadah yang harus dilakukan itu apa. Yang ada adalah udah anak amin aja, ente baca Fatihah sampai ente anak amin gitu. Ya nggak bisa begitu ya, harus ada sinergi. Tanpa ada sinergi bisa sukses tapi berat. Tapi kalau sinergi teratasi semuanya. Nggak ada yang nggak teratasi. Nggak ada yang nggak teratasi. Masya Allah. Ini Nabi Adam itu ini gambarkan bagaimana orang itu jangan kepingin tampil gitu ya, jangan kepingin menjadi orang yang paling terbaik atau apa, nggak dapat apa-apa. Dikatakan Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah mau dikasih cincin, ini jari-jari ini semuanya dia tadi itu beralasan ana huwa asmanu syai'in anal munfarid fil kubri. Katanya ibu jari, ana yang paling gede, ana yang paling pantas dikasih cincin. Nah ini sombong dengan kebesaran ini. Kata si Sababah, kata jari telunjuk, ana musabbihah, ana yang selalu bertasbih ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak terlalu bertasbih, bangga dengan dengan ibadah. Yang tengah, ana arfa'uhum, ana yang paling tinggi, bangga dengan kedudukan. Kemudian yang ini, ana fi ukhraya ana fi akhirihim. Anak paling belakang sendiri, anak yang jaga, anak yang ngawal dari belakang. Yang ini anak nggak bisa dah. Mau apa? Mau lebih tinggi ya enggak, mau lebih gemuk ya enggak, yang lebih isyarat ya enggak. Tapi akhirnya cincinnya dikasihkan kepada yang merasa tidak punya apa-apa. Cincinnya diberikan kepada yang merasa apa-apa. Kepada binsir, ini namanya binsir. Begitulah seharusnya seorang tadi itu. Jangan merasa akhirnya nggak punya perasaan itu nanti. Akhirnya nggak punya perasaan nantinya. Wallahu a'lam.